guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baiklah anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tugas belajar negara pendidikan kita. Begitu kepada anak sekalian, sebelum itu kalian dapat kita kelasnya? Kita kelas ya, siap kita kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang luas. Amin. Baiklah anak sekarang selanjutnya di antara kalian ada salah satu surat pendek yang kita sepakati surat Al-Ikhlas. Silakan Mas. Kita kelas. Silakan. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Silakan. Ya, terima kasih anak sekalian ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya anak sekalian, setelah kalian membaca doa, kemudian saya mengabsen dulu ya. Saya mengabsen dulu. Afni, Ahmad Hanif Akbar Al-Farisi, Alif Anugrah Pratama, Andi Aulia Rahman, Dinamar apa? Dinamar Maria, Viviana, Carmila, Rizky Ayu Nita, Rifka Fauzia. Ya, selanjutnya mari kita melanjutkan kembali ke proses pelajaran selanjutnya. Anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Silakan buka bukunya. Kalau di buku K13 kalian itu di halaman 47 kalau saya tidak salah. Kalau ini kita kurikulum merdeka. Ya, silakan sekalian.
Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya puji syukur dan dirinya kita pada yang terhormat. Alhamdulillah Sini kon. hari ini kita masih bisa melaksanakan kembali aktivitas belajar mengaji kita. Nah sekalian perhatikan kalau materi kemarin apa yang Fotonya dibahas? ke video. Kemarin dibahas apa? Kemarin sebelum kita masuk ini materi apa kira-kira? Coba ingat-ingat. Ya, apa? Meyakini kitab-kitab Allah. Ya, untuk anak sekalian sebelum kita masuk ke proses selanjutnya itu beriman kepada Rasulullah. Apa yang kalian tahu tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab di situ? Salah satunya kalau saya tidak salah kitab Al-Quran. Ya, terima kasih. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab ya sekarang saya itu sudah lewat. Saya hanya ingin mengecek kembali. Apa kalian masih ingat tentang itu? Alhamdulillah sekarang kita melanjutkan ke proses belajar kita pada hari ini, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu anak sekalian, kita terus belajar kita pada hari ini kita akan menonton video tentang iman kepada Rasul-Rasul. Silakan perhatikan anak sekalian. Ya silakan, anak sekalian perhatikan. Saya buka. Silakan perhatikan. Ya, ada semua di situ. Perhatikan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, arah pembelajaran kita sekarang ya. Berarti kita bergantian kepada Rasul-Rasul Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan kita manusia melainkan harus menyembah kepada Aku. Jelas dalam Al-Quran surat Zariyat jelas. Ya, jadi itu pertanyaan, tahukah kalian apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, Nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak wajib disampaikan kepada makan. Rasul Allah adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib untuk disampaikan. Itulah bedanya Nabi dan Rasul. Berarti beriman kepada Nabi dan Rasul meyakini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib kita imani, meyakini dalam hati, ucapkan dalam bentuk lisan, dan aplikasikan dalam bentuk perbuatan. Apa tugas para rasul? Ya, membawa ajaran tauhid yang mengisahkan Allah, la ilaha illallah. Kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Ketiga, sebagai pemberi makan bagi manusia yang ikan. Di sini kita akan bagaimana mengetahui sifat-sifat para rasul. Sifat para rasul yang pertama ada sifatnya yang wajib. Ada sifat mustahil. Ya, di sini ada sifat jaiznya. Kantor. Sifat wajibnya. Di kantor. Tim ke lima makna. Sifat wajibnya
sidik, tablik, amanah, fatanah. Staf kalau saya bahasakan sidik kata bahasakan. Sidik yaitu berkata yang benar. Kemudian amanah yaitu dapat dipercaya. Kemudian tablik menyampaikan. Kemudian fatanah itu cerdas. Kemudian sifat jaisnya yaitu sifat amanah ini sifat jaisnya. Kemudian selanjutnya sifat mustahilnya sama dengan manusia biasa. Ya. Baiklah, anak sekalian, kita akhiri kemudian kita lanjut ke pembahasan ini, tapi tetap di pembahasan ini walaupun kita beralih ke PowerPoint. Untuk sementara apa ada pertanyaan anak sekalian sebelum kita masuk ke tugas kelompok? Saya kalau kelompok kan sebentar maka saya tadi ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya akan membagikan tugas yang berkaitan dengan ini. Saya bagi dalam 3 kelompok ya. Ya, 3 kelompok. Apa? Tiga kelompok 1. Ya. Apa? Ini saja begini, dari 3 orang. Apa pengertian beriman kepada Rasulullah? Apa sifat zahirnya Allah? Apa sifat apa lagi? Apa sifat gaisnya? Sifat apa lagi? Sifat yang staf tadi. Tablik, amanah, fatanah. Itu. Sidik, tablik, amanah, fatanah. Kemudian sifat gaisnya. Kemudian ini pengertian iman kepada Rasulullah. Silakan anak sekalian diskusikan. Bergerak. Diskusikan. Sebentar saya tanya. Berembuk. Sambil melihat PPTK-nya, RPP-nya, nanti saya kasih lihat. Ya, sudah. Hah? Apa? Ya. Gula. Dan kepada Rasulullah. Kemudian ya, ini pengertian Nabi dan Rasul bagus ini. Ini iman kepada Rasulullah apa? Pengertian dari iman kepada Rasulullah. Ini menjelaskan tentang pengertian Nabi dan Rasul. Yang ini sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jelas? Ya, ini. Apa sifat-sifatnya tadi? Sudah tonton videonya kan? Coba. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya. Sifat jaisnya Allah ya, anak sifat jaisnya Rasul Allah ya. Ya. Syariah yaitu bersifat dan berlaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Ya, oke. Terima kasih Nak. Itu sifat jaisnya. Ya. Ya. Kelompok siapa lagi? Silakan Nak. Ya. Kelompok berarti pengertian kepada Rasul. Silakan Nak. Pengertian kepada Rasul. Hasil diskusi kalian ya. Silakan. Allah adalah meyakini dengan seluruh hati bahwa Allah telah
Ya oke, ya mengutus kepada para rasul untuk disampaikan kepada para umat manusia ya karena sekalian itu. Kemudian sudah kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 sudah. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah. Siapa berarti? Atas nama siapa? Ya, silakan nak. Ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Nabi adalah orang yang dari bawah dari Allah dan dari bawah itu kewajiban untuknya yaitu sedangkan Rasul adalah orang yang dari bawah dari Allah dan itu kewajiban. Itulah perbedaannya ya. Ya. Oke. Itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Sudah dijelaskan. Kemudian berarti pengertian kepada Rasul meyakini dalam hati bahwa Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu Allah. Ada dalam Quran disampaikan Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Ada menyampaikan kitab-kitabnya itu Rasul itu diikuti oleh kitab-kitab. Ya, saya kira juga sekalian. Sudah sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanggapi tentang apa yang kalau teman-temannya? Bagaimana dengan tanggapan dari kelompok 2 tentang beriman kepada Rasulullah demikian tadi? Kemudian ini sifat daisnya apa ada masukan dari kelompok 3? Sifat daisnya? Tidak ada. Ya, saudara sekalian, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan kita pada hari ini, kita simpulkan secara bersama-sama karena kalian sudah paham tentang materi yang kita bahasakan pada kita simpulkan sama-sama. Ya, salah satunya arti iman kepada Nabi dan Rasul yaitu membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika salah satunya diingkari, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ya, seperti apa yang dibahasakan tadi di video kita tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan harus menyembah kepadaku. Kemudian nama Nabi dan Rasul ada yang kita imani, ada sebenarnya Nabi dan Rasul banyak, tapi yang kita perhatikan yang kita sampai sekarang yaitu ada 25. Yang pertama adalah Nabi Adam dan terakhir yaitu khataman Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nabi beberapa ulul azmi, ada Ibrahim, Nabi siapa di situ? Yang ulul azmi itu ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa dan ada Nabi Isa. Kemudian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai kesimpulan kita, baiklah sekalian, sifat-sifatnya jelas. Sifat wajib Rasul yaitu kalau saya bahasakan sifat wajib Rasul itu saya bahasakan seperti ini. Kalau sifat wajib Rasul sebagai kesimpulannya, saya kalau tadi itu tidak staf saya supaya lebih cepat saya pahami staf itu sidik tablik amanah batana, sidik tablik amanah potongan. Nah, kenapa saya balik begini? Jadi untuk mengingatkan kalau staf itu kan staf dan karyawan, jelas staf dan karyawan. Kalau kasih begini itu jelas bisa kita lebih mudah memahami. Ya, staf sidik ini jelas, yaitu benar atau jujur, dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu benar baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian saya langsung ke tablik yaitu menyampaikan sebagai Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Ya, baik Nabi
baik Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya sebagai rasul, dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah berbohong kepada umatnya, menyampaikan tersebut versi seperti aslinya, bukan seperti kita ini menyampaikan begini, jadi penyampaian satu depan menjadi berapa dua depan atau bagaimana. Tapi kalau Rasul apa yang disampaikan Rasul itulah yang sampai ke umat manusia apa yang kita rasakan sekarang. Kemudian fatana itu cerdas. Berarti kalau cerdas maksudnya setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas dan bukan orang sembarang, itu orang-orang pilihan. Nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan. Makanya ada tadi namanya ulul, ada juga namanya ulul azmi. Dan termasuk ulul azmi itu ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ya. Baiklah anak sekalian, sebagai kesimpulannya itu ya, kita sudah paham. Kemudian perlu kalian tahu juga hikmahnya kenapa kita beriman kepada Rasulullah, yaitu sebagai menambah kesempurnaan iman kita. Kemudian kedua, bisa terdorong menjadi rasul sebagai pedoman hidup. Kemudian selanjutnya adanya motivasi kepada diri kita mengikut senantiasa berperilaku seperti Nabi dan Rasul. Kemudian lebih memahami dan sadar akan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah itu yaitu apa sebagai hamba Allah, khalaqtul jinna wal insan dan ya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan harus menyembah kepada Aku. Kalau saya kaitkan dengan ayat lain, surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini semua kalian ini kita sudah itu biar datang malaikat ke sini atau siapapun ke sini, kalau tidak dulu pada diri kita sendiri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jelas dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum sendiri. Sebagai kalian inilah seorang penuntut ilmu harus betul-betul bagaimana kalian bisa menjadi orang-orang sukses ke depan. Pertama, ketauhidan kita harus pokok kuat dengan kenal zaman seperti apa yang kita rasakan sekarang. Saya kira baiklah sekalian, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ustaz, kita akan ketemu kembali di proses pelajaran selanjutnya di hari esok yang akan datang. Kalau kita banyak kita akan juga. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sudah kita bersama-sama hadir. Like, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.